Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita dapat membagikan katekese digital dengan tema Yesus membangkitkan Lazarus, kuasa atas kematian, yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Melalui katekese ini saya mengajak kita semua untuk memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati, serta memberi harapan dan di tengah berbagai kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Nah, di sini saya mengambil tema katekese digital, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus, kuasa atas kematian, dapat dilihat dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Nah, permasalahan yang terjadi di zaman sekarang, yaitu permasalahan zaman sekarang, yaitu di zaman modern ini, banyak orang mengalami kematian dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan orang yang dicintai, putus asa karena masalah ekonomi, depresi dan stres berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, jauh dari Tuhan karena pengaruh media sosial dan gaya hidup duniawi. Nah, banyak juga orang merasa bahwa mereka sudah tidak mungkin diselesaikan, sama seperti Lazarus yang telah meninggal. Namun, teman-teman dan umat terkasih, mari kita melihat realita kita hari ini. Kita hidup di zaman yang serba maju, namun ironisnya tingkat stres, depresi, dan keputusasaan justru semakin tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, banyak manusia modern saat ini mengalami apa yang disebut dengan kematian spiritual. Kematian ini tidak selalu berarti nafas kita berhenti, melainkan kondisi di mana seseorang kehilangan semangat hidup, kehilangan harapan, dan merasa jalannya sudah buntu. Ketika kita dihadapkan pada penderitaan yang berat, misalnya kehilangan orang yang sangat kita cintai, kegagalan dalam studi, kehancuran ekonomi dalam keluarga, atau penyakit orang yang tak kunjung-kunjung sembuh, kita tidak akan terjadi. Nah, seringkali kita bereaksi seperti Marta dan Maria. Kita mengeluh dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, ini semua tidak akan terjadi." Kita sering merasa Tuhan terlambat menolong kita. Kita menjadi takut menghadapi hari esok, takut akan kegagalan, dan bahkan takut akan kematian fisik itu sendiri. Realita keputusasaan inilah yang menjadi kubur gelap bagi umat kita saat ini. Nah, kaitan dengan pesan kitab suci ini, yaitu Lazarus, sahabat Yesus, sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Marta dan Maria merasa sedih karena Yesus tidak segera datang. Ketika mereka memanggilnya, namun ketika Yesus tiba, ia berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dapat kita lihat dari Injil Yohanes bab 11 ayat 25. Kemudian Yesus pergi ke kubur Lazarus dan berseru, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang telah mati pun keluar dari kubur dalam keadaan hidup. Nah, kita dapat mengambil makna peristiwa ini, yaitu Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Iman kepada Yesus membawa kehidupan. Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan waktu manusia. Mukjizat terjadi bagi mereka yang percaya ketika Yesus akhirnya tiba di Betania.
Lazarus sudah 4 hari dikuburkan. Secara logika manusia, 4 hari itu bukan berarti tubuh yang sudah memulai membusuk dan semuanya sudah terlambat. Keadaan sudah mustahil. Di tengah kedudukan yang mendalam itu, terjadilah keluhan itu. Terjadilah dialog yang sangat sentral antara Yesus dan Maria. Yesus dan Marta. Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Menanggapi keluhan itu, Yesus memberikan sebuah wahyu diri yang luar biasa, yang menjadi inti dari teologi Yohanes. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, pada setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Melalui perkataan ini, Yesus menggeser fokus Marta. Marta berpikir tentang kebangkitan akhir zaman yang masih jauh, tetapi Yesus menegaskan bahwa kebangkitan itu hadir di sini dan saat ini. Di dalam dirinya, Yesus hidup sendiri, di mana Yesus tidak memiliki kuasa mutlak. Nah, refleksi bagi diri saya sebagai calon guru agama Katolik, saya merefleksikan ini sebagai calon guru agama Katolik. Saya belajar, tugas saya bukan hanya mengajar pengetahuan agama, tetapi juga menumbuhkan harapan dan iman kepada peserta didik. Banyak siswa menghadapi masalah keluarga, pergaulan, maupun pendidikan. Saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang membantu mereka menemukan harapan di tengah kesulitan. Saya juga harus menunjukkan bahwa Yesus masih berkarya dan hadir dalam hidup manusia sekarang. Nah, refleksi diri saya sebagai calon katekis di stasi maupun paroki. Saya sebagai calon katekis, saya menyadari bahwa pelayanan tidak selalu mudah. Ada umat yang kurang aktif, kurang memahami iman, bahkan merasa jauh dari gereja. Melalui kisah Lazarus, saya belajar bahwa Tuhan mampu membangkitkan kembali semangat iman umat yang mati. Karena berbagai persoalan hidup, karena itu saya harus melayani dengan sadar, kesabaran, kasih, dan pengharapan. Kisah yang luar biasa ini menuntut refleksi mendalam dari diri saya pribadi. Pertama, sebagai seorang calon guru agama Katolik, di masa depan nantinya saya tidak boleh hanya menjadi pengajar teori atau dogmatika yang kaku di dalam kelas. Tugas saya adalah menjadi pembawa pengharapan. Ketika saya melihat peserta didik, saya mulai mati semangatnya karena tekanan broken home, bullying, atau nilai yang buruk. Saya harus hadir sebagai perpanjangan tangan Yesus. Saya harus mampu berseru kepada mereka, "Ayo, keluar dari kubur keputusanmu itu." Saya harus menanamkan iman yang bersama Yesus. Yang selalu ada kesempatan kedua, sebagai seseorang calon katekis yang akan berkarya di stasi maupun paroki, medan pelayanan di paroki penuh dengan umat yang terluka secara spiritual. Banyak umat yang imannya mulai membusuk karena kekecewaan doa-doanya tidak dikabulkan atau merasa ditinggalkan Tuhan. Melalui refleksi bagi saya adalah meniru spiritualitas Yesus. Saya harus hadir dan mendengarkan dan menangis bersama umat yang berduka terlebih dahulu. Nah, baru kemudian mewartakan katekese yang membebaskan dan menghidupkan iman mereka yang telah mati.
Relevansi dan ajakan pertobatan. Nah, bagi peserta didik Katolik di sekolah, tetap percaya kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan belajar menjadi pergaulan yang merugikan, rajin berdoa dan mengikuti kegiatan rohani, menjadi pelajar yang jujur dan bertanggung jawab. Relevansi bagi umat beriman di stasi dan paroki, yaitu memperkuat kehidupan doa berkeluarga, aktif mengikuti misa dan kegiatan gereja, membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi dan pertobatan bagi karya atau inovasi yang dapat dilakukan OMK. OMK dapat membuat konten rohani di media sosial, mengadakan pendalaman kitab suci digital, membuat podcast atau video renungan, mengadakan kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, menjadi pelopor penggunaan media digital untuk pewartaan Injil. Dengan demikian, pesan Yesus dapat menjangkau lebih banyak orang. Oleh karena itu, dari kisah kebangkitan Lazarus ini, kita harus menerjemahkan menjadi sebuah karya dan inovasi nyata dan oleh OMK di zaman sekarang ini. Ada dua inovasi konkret yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, inovasi digital. Kita harus mengajak bahwa gadget dan media sosial adalah makanan sehari-hari orang muda. Sayangnya, media sosial seringkali dipakai untuk menyebarkan ujaran kebencian, pameran kemewahan, atau menjatuhkan karakter orang lain yang membuat mental sesama kita jatuh dan mati. OMK diajak untuk bertobat dari cara hidup digital yang merusak ini. Inovasinya adalah, mari kita penuhi beranda media sosial dengan konten katekese kreatif, buat video semenarik mungkin, atau membuat podcast rohani yang menyebarkan pesan harapan kasih dan kuasa Tuhan. Jadikan media sosial sebagai alat untuk membangkitkan iman orang lain. Kedua, membentuk komunikasi kasih di paroki atau stasi. OMK jangan hanya berkumpul untuk bersenang-senang atau sekedar latihan kor. OMK harus memiliki kepekaan sosial seperti Yesus yang menangis melihat kedukaan Maria. Inovasinya adalah membuat gerakan OMK menyapa, datangi teman-teman OMK di paroki yang sudah lama tidak aktif di gereja, merangkul mereka yang sedang mengalami masalah keluarga atau depresi, dan menjadi sahabat tempat mereka bercerita tanpa dihakimi. Dengan cara inilah OMK menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk membuka kain kafan yang mengikat jiwa sahabat-sahabat kita, sehingga mereka bisa kembali merasakan kehidupan yang penuh sukacita di dalam gereja. Pesan utama. Kisah Lazarus mengajarkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam penderitaan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Iman kepada Kristus memberi harapan baru. Ketika hidup terasa gelap dan penuh kesulitan, kita harus tetap percaya karena Tuhan mampu membangkitkan kembali harapan yang terang. Jika Yesus langsung menyembuhkan Lazarus saat dia masih sakit, ini menunjukkan sisi kemanusiaannya yang begitu dekat dengan kerapuhan kita. Dia adalah sahabat yang ikut menangis saat kita terluka, namun di sisi lain, kita melihat keilahiannya yang agung saat berseru, Lazarus, keluar. Pesan utamanya ini juga, kita memiliki Tuhan yang tidak hanya memahami penderitaan kita secara perasaan, tetapi juga memiliki kekuatan tak terbatas untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kita dari penderitaan tersebut. Nah, dengan demikianlah katekese digital
saya ini, yang itu mengenai Yesus membangkitkan Lazarus, kuasa atas kematian. Semoga melalui kisah ini kita semakin percaya kepada Kristus, Sang Kebangkitan dan hidup, serta mampu menjadi pewarta harapan bagi sesama kita. Baik, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.